warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rifai, Program Studi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, dengan NIM C0E021039. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis anggaran publik. Perkembangan anggaran sektor publik. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan utama dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik yang memiliki perbedaan mendasar, yaitu yang pertama anggaran tradisional atau anggaran konvensional, yang kedua pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Anggaran tradisional. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu cara penyusunan anggaran didasar atas pendekatan instrumentalis, B. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item, C. Cenderung sentralistik, D. Bersifat spesifikasi, E. Tahunan, F. Menggunakan prinsip anggaran bruto. Kelemahan anggaran tradisional. Hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya, lebih berorientasi pada input daripada output, sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. New Public Management atau NPM. Model New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Perubahan pendekatan anggaran. Yang pertama, teknik anggaran kinerja atau performance budgeting. Yang kedua, zero based budgeting atau ZBB. Yang ketiga, planning, programming, and budgeting system atau PPBS. Karakteristik umum. Yang pertama, komprehensif atau komparatif, terintegrasi dan lintas departemen, proses pengambilan keputusan yang rasional, berjangka panjang, spesifikasi tujuan dan perankingan prioritas, analisis total cost dan benefit, berorientasi input, output, dan outcome. Yang terakhir, adanya pengawasan kinerja. Anggaran kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Yang kedua, zero based budgeting atau ZBB merupakan sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. ZBB mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan atau pengeluaran dan semua kegiatan dimulai dari basis nol. Tidak ada level pengeluaran minimum tertentu. Proses implementasi ZBB. Yang pertama, identifikasi unit-unit keputusan. Yang kedua, penentuan paket-paket keputusan. Yang terakhir, meranking dan mengevaluasi paket keputusan. Keunggulan ZBB dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien, fokus pada value for money, mempermudah untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya, meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer, meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran, merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran. Kelemahan ZBB. Yang pertama, prosesnya memakan waktu lama, terlalu teoritis dan tidak praktis, cenderung menekankan manfaat jangka pendek. Implementasi membutuhkan teknologi yang maju. Masalah besar yang dihadapi ZBB adalah pada proses meranking dan mereview paket keputusan. Implementasi ZBB menimbulkan banyak keperluan dalam organisasi. Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Proses implementasi PPBS. Yang pertama, menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost benefit dari masing-masing program. Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil. Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui. Karakteristik PPBS.
Yang pertama, berfokus pada tujuan dan aktivitas untuk mencapai tujuan. PPBS berorientasi pada masa depan, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi, dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif dan program. Keunggulan PPBS memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah, dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja, memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program lintas departemen, menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi. PPBS menggunakan teori marginal utility. Kelemahan PPBS. PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, dan staf memiliki kapabilitas tinggi. Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar. PPBS sulit untuk diimplementasikan. PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. PPBS merupakan teknik anggaran. Yang terakhir, statistical oriented atau pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Masalah utama penggunaan Zero-Based Budgeting dan Planning Programming Budgeting System. Yang pertama, bounded volatility. Kedua, kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif. Yang ketiga, masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik dan ekonomi. Yang keempat, pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang berat. Yang kelima, kesulitan dalam menentukan tujuan dan ranking program. Yang keenam, seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara cepat dan cepat. Yang ketujuh, terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk perubahan resistant to change. Yang ke-8, pelaksanaan teknik tersebut sering tidak sesuai dengan proses pengambilan keputusan. Yang terakhir, pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasional. Itulah akhir dari presentasi dari saya. Saya akhiri bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.